kasus pencabulan yang pesantren ini, Bang. Pesantren. Tapi perlu diketahui, Emang ini pesantren? ternyata bukan di pesantren, Iya. boarding school, sekolah berasrama. Nur Asmira. Ya, Bang. Kamu? Hah? Kenapa ketahu? Hah? Belum biasa tukang like, subscribe, inilah masuk YouTube, Bang. Itu. Mhm. Emang Selabudi kalau apa agak apa ya? Agak nervous ya? Iya, nervous, Bang. Ah, Nervous. nervous gimana? Ada lampu, Ya, ada mic, ada kamera. duduk Ah, di depan suruh lagi, marahin orang atau suruh apa? Suruh ngadap kamera? marahi orang memang. Saatnya perempuan berbicara. Sehat, Mira? Alhamdulillah sehat, Bang. Abang sehat? Alhamdulillah. Mira, ketua ketua Korpri, Kops, Pergerakan Kop Mahasiswa Islam Indonesia Pergerakan Kopri. Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Tebo. Tebo. Itu kalau kalau dengan PMI itu satu apa ya? Menjadi bagian ya. Bagian dari Bagi. PMI, Oh, seni otonom dari PMI. oh semi otonom. Berarti kalau secara strukturalnya sejajar atau di bawahnya PMI? Di bawah ada garis dari PMI. Oh, tapi ini ketua PMI, berarti di Sekretaris, sekretaris, baru ketua Kopri. baru ketua Korpri. Oh, garis strukturalnya kayak gitu ya. Iya, Oh iya, baru ulang tahun, baru harlah ya. iya, Bang, kemarin. Harlah yang ke 54 tahun. 54 tahun. Sudah berapa bulan Mira jadi ketua Korpri? Eh, hampir setengah tahun, Bang. Hampir setengah tahun. 6 bulan. Sudah ada Sudah, kegiatan-kegiatan. sudah ada. Kegiatan apa ini? Pertama terpilih waktu itu bulan Ramadan, kami dari Kopri PMI Tebo mengadakan bagi-bagi takjil dengan masyarakat Kabupaten Tebo Mm-mm. itu depan Masjid Jami. Oh, Masjid Jami yang di Iya, depan makam ya. iya, makam Sultan Taha. Terus Terus kegiatan selanjutnya itu ada eh, apa namanya? Harlah PMI ya Tebo yang ke-18 tahun itu Kopri bagi-bagi sembako ke pesantren tahfiz Quran. oh, apa bagi-bagi sembako. Iya, Ah. dengan Berapa nenek-neneknya, orang apa anggotanya Mira? anggota Koprinya. Iya, yang sekarang Yang sekarang banyak, Bang, banyak. soalnya sekarang nih sudah ada komisariat. Dari komisariatnya ada rayon. Ah, Rayonnya sudah 3, Bang. Rayon Tarbiyah, Rayon Pebi, sama Rayon Syariah. semuanya sudah ada rayon-rayon korpri-korpri di rayon maupun di komisariat ada Ada semua ya. ada ketua, sekretaris, dan pengurus lainnya, Bang. Semuanya sudah lengkap lah ya. Sudah, Kegiatan-kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan di tingkat komisariat, di tingkat rayon, rayon itu sudah berjalan. sudah. Karena orang itu sudah mengadakan raker juga. Rapat Jadi kerja. apapun acara mereka sudah punya tanggal tertentu dan sudah akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, Bang. Oh gitu. Jadi di rayon-rayon semua rayon sudah ada kegiatan-kegiatan itu ya. Iya. Kalau mayoritas kegiatan-kegiatannya apa? Kebanyakan sekarang lagi pelatihan. Oh, Kemarin dari Harlah Kopri, kami dari cabang juga melakukan pelatihan pembuatan blogger heeh, heeh, awal, ya. pembuatan awal. Nantinya bukan setelah acara kemarin, besok akan kami lanjuti lagi evaluasi selanjutnya, Bang. Entah nantinya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, pasti kami melakukan evaluasi untuk selanjutnya. Untuk lebih pemahaman yang lebih luas lagi dari pelatihan blogger awal kemarin. Heeh, oh gitu. Kalau pelatihan-pelatihan lain Ada, ada tapi pertemuan-pertemuan gitu-gitu? ada. Kalau 2 minggu sekali itu Kopri ngadakan yasinan. Terus kata, Rutinan? ya rutinan. Kalau silaturahmi ke rumah-rumah senior kami yang jalan turun langsung, Iya. itu 1 bulan sekali, Bang, khusus Koprinya. Siapa senior yang sudah pernah ketemu? Yang pernah ketemu Ayu Lia, yang sering kami sebut tuh Ayu Lia, tapi nama lengkap beliau Zuliarni. Kalau senior-senior di luar yang sudah pernah ketemu?
Baru kemarin kami dapat silaturahmi dengan senior Bapak Bupati Batanghari, Oh, Bang Bang Fadil. Fadil. Oh, pernah Sehat-sehat, ketemu? Pak. Ketemu ya? Pernah ketemu? Ketemu. Oh, dengan Bang Fadil. Udah berapa kali ketemu? Alhamdulillah 2 kali, Bang. Dapat dapat wejangan lah ya. Dapat wejanganlah, dapat Dapat bonus. wejangan. Dapat bonus, Bang. Terima kasih, Bang, sehat-sehat di Batanghari. Itu yang paling penting kan. Iya, Karena kalau silaturahmi itu kan banyak, manfaatnya itu kan banyak. Nambah pengalaman, iya. nambah ilmu, Link, ya nambah nambah pertemanan, iya. nambah jaringan, yang paling penting nambah rezeki. Alhamdulillah. Berkat beliau juga sih. Nah, Sekarang Kopri punya bendera sendiri. Kalau dulu kan kalau setiap ada acara, Kopri ini benderanya make bendera nah, PMII. Mira kan tahu nih perjalanan Korpri sebelum nih, kan 18 tahun ya? 18 tahun ya Heeh, PMI di Tebo ya. Kan tahu nih perjalanan Korpri, iya. sedikit banyak tahu. Pada zaman apa yang di angan-angan Mira itu pengenlah Korpri itu kayak itu, gitu-gitu. Pada zaman siapa? Zaman ketua Koprinya Ayub Miss, Miss Niati. oh Miss Niati. Heeh. Kenapa? Waktunya zaman beliau itu pernah ngadakan harlah Kopri di Talang Mama, Bang. Oh, kalau mama di dalam Iya, itu, mhm. yang tempat tidak diperhatikan oleh bupati itulah Iya, ya. mungkin. Waktu itu Ibu Ahdayanti yang turun tangan langsung, Bang, ikut Oh, sama rombongan senior, itu heeh, senior benar senior, itu, senior. Adienti yang sekarang ketua jadi KP komisioner KPU provinsi. mhm, Ini khusus eh ngurusin perempuan lah ya, iya. Mira ya. Ya kalau umpama bicara soal perempuan, gimana sih tingkat eh pertama soal kalau kalau partisipasi sih kayaknya sudah menjadi menjadi sebuah aturan baku. Kalau setiap ada perekrutan maupun setiap apapun momentum-momentum yang sifatnya perekrutan itu pasti ada semacam persentase untuk perempuan kan gitu Mira. Nah, pertanyaan Abang, bagaimana Mira memandang perempuan hari ini? Kalau menurut saya, Bang, perempuan hari ini kan zamannya beda dengan zaman yang sebelum saya ada di PMII dengan yang sekarang. Sekarang milenial sangat, Bang. Orang mainnya digitalisasi. Heeh, Tanpa adanya digitalisasi, kalau tidak bisa menggunakan ini, akan ketertinggalan jauh, Bang. Jadi saya harap perempuan-perempuan saat ini harus bisa, mengendalikan diri, heeh. harus bisa manfaatkan media sosial tanpa merusak diri pribadi maupun kelompok dan, anggota lainnya. Merusak diri maksudnya? Merusak diri gini, Bang, banyak sekarang kan pelecehan seksual, pencabulan seksual, mungkin Kekerasan ke terhadap wanita iya, bahkan ada sekarang yang namanya tersebar luas sekarang, yang jadi itu viral, jadi viral yang sekarang itu Heri Wirawan. Bejat, memang bejat orang itu melakukan pencabulan terhadap, anak di bawah umur. merinding kalau pas nyebut bejat. Abang kan catat kalau yang viral di beberapa bulan ini, Mhm, beberapa minggu terakhir lah, ada 3 momentum. Pertama, pelecehan seksual terhadap dosen terhadap mahasiswinya di, Sumatera Selatan ya kalau nggak salah. Terus, yang polisi, oknum polisi. mhm, Yang ketiga, oknum guru. Kalau
Mira melihat seperti itu, Mira melihat kasus itu seperti apa sih? Tahu nggak dengan kasus itu? Itulah. Saya pernah membaca Bang, sering nonton juga kasus-kasus, tapi saya lebih detail detail juga lebih kasus pencabulan yang pesantren ini Bang. Pesantren. Tapi perlu diketahui, Emang ini pesantren? ternyata bukan di pesantren, Iya. boarding school, sekolah berasrama. Perlu Boarding school oh itu ya, boarding school ya. iya, Ini juga harus kita klarifikasi, klarifikasi bahwa iya, pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh Heri Heri Wirawan, Wirawan itu bukan di pondok pondok pesantren, pesantren, tapi tetapi boarding di school, boarding school, sekolah berasrama. sekolah bersama. Jadi orang Iya. nitip ke situ ya. Media dan pihak-pihak lain yang menyampaikan kasus ini perlu publikasi ulang, Bang. Soal ini nih merusak nama pesantren juga, Bang. Jadi Jadi orang tua awalnya ingin memasukkan anak ke jadi pesantren, trauma, jadi iya, takut jadi kan. takut gara-gara dengar kasus ini, Bang. Jadi Heeh, perlu media klarifikasi kalau kejadian ini bukan di pesantren, tetapi tapi di di boarding boarding school school dan sudah ada tanggapan dari Menteri agama. Agama bahwa Iya, itu bukan pesantren, itu iya. hanya boarding school, Mhm. tempat penitipan, tempat apa boarding school? Sek asrama, Tempat asrama orang menitipkan anaknya di iya, situ ya untuk belajar ya. Tapi belajarnya kan luas, iya umum, iya, bukan spesifik agama kayak pesantren kan mhm. seperti itu. Tapi kalau di berita orang menyebutkan kejadian di pesantren, Pesantren, jadi heeh, orang ya takut bener memang iya, harus diklarifikasi itu karena memang kejadian seperti itu bukan kejadian di pesantren iya. dan kepada ibu-ibu juga nggak perlu takut lagi, ya mungkin nanti ada pembahasan-pembahasan. Mira melihat, tahu dengan persoalan, gimana sih kalau menurut Mira? Kalau setahu Mira kejadiannya seperti apa? Kejadian Kejadian ini, Bang, yang dilakukan oleh siapa tadi? seorang Heri Wirawan Ya, ini Heri Wirawan ini. sangat bejat sekali, Bang, karena ini kan anak di bawah umur 16, 17 tahun, memperkosa anak sebanyak 12 orang. Ada yang sudah sampai sudah melahirkan. Ada juga saya mendengar berita, Bang, bahwa anak-anak yang telah dilahirkan ini, kata pimpinan seorang bejat ini, Heri Wirawan tersebut, mengatakan bahwa anak-anak ini anak-anak yatim piatu yang dititipkan di Astaga. pondok pesantren beliau. Tapi ternyata bukan, ini hasil dari bejat beliau. Tuna, Bang. Bejatnya si Heri Iya, Wirawan. Heri Jadi Wirawan. setelah dia melakukan hal seperti itu, terus melahirkan, a anaknya dikatakan bahwa itu anak titipan atau yang tidak berorang tua Iya, lagi gitu, yatim yatim piatu. piatu. Akhirnya dieksploitasi dan orang Iya, simpati seakan-akan orang simpati. simpati dan Ba ba menyumbang lagi ke boarding Banyaklah, school itu ya? heeh, sumbangan masuk berupa uang, sembako, antisipasi orang kan kasihan, Bang. Iya iya Tapi iya. ternyata di balik kasihan orang ini, dia Gima menyimpan kebiada kejahatan, mmm, memanfaatkan anak-anak, padahal anak ini hasil bejat dia sendiri. kejadiannya dari kejadian itu dari Tahun tahun 2016 sampai sekarang. Tapi kenapa harus diributkan baru sekarang? Nah, itu kenapa tuh ributnya sekarang iya, ya? Padahal kejadiannya kejadian udah dari tahun iya. 2016. Kenapa orang tua maupun Entar dulu Mira, ah, iya, Bang, 12 orang itu mungkin yang mau mengaku, belum lagi kan? mungkin Mungkin kan karena 12 itu kan, baru didapat 12 orang, informasi kan baru 12 orang. 12 Kita orang. kan tidak tahu, Bang, Iya. berapa orang yang telah dilakukan oleh seorang bejat Heri Wirawan ini. Apa yang cerita Mira tadi gimana? Terusin. Yang mana, Bang? Yang soal apa, yang dilakukan oleh Heri Irawan dari tahun 2016. Ya, sampai sekarang. Nah, gini, Bang, perhatiannya. Kan ini nih awal yang saya baca, awal 12 eee, beliau kenapa ya, kenapa perhatian antara pesantren
beliau ini pimpinan dengan orang tua yang menitipkan anak, apa tidak ada monitoring atau penjengukan orang tua terhadap anak? Kayak itu nah, Bang. Tapi nggak mungkin kan? Nah, ya Nggak itulah. mungkin kalau orang tua tidak, setahu Mira gimana? Nggak mungkin kan kalau orang tua yang tidak menjenguk Anak, anaknya di mhm, tempat penitipan kan nggak mungkin. iya. Apalagi kan anaknya belajar. Ah, Dengar juga orang yang menitipkan ini kan awalnya, diberi beasiswa, seakan-akan ini gratis semua. Iya gratis, tapi di balik gratisnya, sekolah ini, beliau ternyata ada melakukan serigalanya. berbahaya, Bang. Ah, Jangan sampai di sekitar lingkungan kita, khususnya Kabupaten Tebo, jangan ada lagi yang namanya kenapa pencabulan terhadap anak di bawah usia kenapa dini ini. kenapa bisa sampai ketahuan itu gimana? Abang nggak ngikutin bener itu kalau soal itu tuh, karena belum belum baca udah udah bawaannya emosi. Iya, Kan Bang, Mira kan baca apalagi kan? apalagi saya sebagai perempuan, Bang. Iya, heeh. Ini kan apalagi cita-cita anak ini mungkin besar, harapan orang tua, ingin anaknya Kejadiannya sukses. nanti dulu Mira kita cerita itu Mira. Ya, Ketahuannya seperti apa? ketahuannya itu Yang 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 setahu saya setahu Mira ya yang setahu Mira saya, baca Bang, atau Mira lihat. orang tua sudah ada kejanggalan dengan anak ini, sampai-sampai diselidiki akhirnya ketahuan. Karena mau jenguk anak, alasan pimpinan ini seorang bejat Heri Irawan ini punya alasan anaknya lagi mengaji. Setiap ditemui, tidak dapat ditemui. Ada waktunya ditemukan, Lagi belajar katanya ya. ada kejanggalan di anak ini, Bang. Akhirnya selidiki akhirnya ketahuan. Akhirnya ada anak itu mengaku kepada orang Iya, tuanya bahwa sudah dilakukan apa pencabulan. pencabulan dan kekerasan Mungkin seksual seperti itu. tidak nyaman lagi, Bang, nggak mungkin. Maka sudah diungkapkan dengan orang tuanya. Dari seperti itu Mira memandang seperti apa untuk orang atau orang tua ini kan orang tua yang kayak yang Mira kasih tahu tadi kan, Iya, orang tua kan pasti was-was nih iya, walaupun sudah terklarifikasi untuk masukkan terutama anak-anak perempuannya kan. Mira memandang dengan kasus seperti itu bagaimana sikap orang tua ketika memasukkan anaknya ke salah satu pendidikan, terserah lah apakah pendidikannya boarding school atau pendidikan apapun lah yang mungkin bisa setiap saat bisa pulang bisa ketemu kan. Kalau boarding school yang ini kan nggak apalagi di pesantren kan, kalau pesantren kan waktu-waktu tertentu untuk pulang ke rumah atau berinteraksi iya. dengan orang tua. Kalau Mira memandang hal seperti ini seperti apa untuk komunikasi antara anak dengan Orang tua. orang tua? Perlu adanya pengawalan melekat, Bang. Apalagi kan anak lulusan SD nih misal mau ke pesantren, harus ada pengawalan ketat. Kita lihat dulu nih, Pengawasan juga iya, penting ya. iya, untuk terhadap anak. Komunikasi orang tua dan anak, kesinambungan anak dengan ibu pastinya, Bang. Nah, Harus ada pengawalan itu, Bang. ah, ketika kita tahu bahwa anak kita ini mengalami kejahatan seksual atau kekerasan terhadap anak-anak atau kekerasan terhadap wanita, sikap apa yang harus diambil gitu? Gimana, Bang? Ketika kita tahu nih Iya, Bang. anak kita mengalami kekerasan Ya, di nggak mesti harus di dunia pendidikan lah, di luar atau di mana apa segala macam. Terus kita selaku orang tua iya, orang tua tahu bahwa anaknya mengalami kekerasan seksual atau kekerasan secara fisik atau kekerasan terhadap wanita kalau anaknya wanita. iya. Sikap apa yang harus diambil? Yang pasti pertama, ketegasan kita sebagai orang tua. Lihat lingkungan dan pergaulan anak. Hmm. Perlu kita Oh, awasi harus sebagai itu ya. orang tua, Bang. Iya. Terutama sekarang masih usia dini, anak sudah banyak menggunakan handphone.
Heeh. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak tersebut, Bang. Entah apa yang dikerjakannya kan kita tidak tahu, perlu Pengawasan ada pengawasan ketat pengawasan, ya, iya, pengawasan pengawasan ketat perlu, Bang. pengawasan ketat ya. Mhm, Pengawasan ketat seperti itu memang dilakukan. Tapi ketika kita mengetahui bahwa anak kita, mengalami hal-hal yang negatif oleh orang lain, ya mungkin kalau Abang sih ngelihatnya tidak apa, jangan, untuk pernah ragu untuk melakukan laporan-laporan iya. kepada pihak berwajib kan. Kadang-kadang kan ini kan soal aib, Mira, Iya, Bang, bener betul. kan? Apalagi kalau perempuan. Iya. Kalau Apalagi perempuan tetangga kan, Bang, iya, lingkungan kita. iya. Ketika kita anak atau saudara perempuan kita mengalami pelecehan seksual apa segala macam, segan kita untuk Melaporkan. melaporkan ini ke pihak berwajib dengan alasan karena ini sebuah aib. Iya, Padahal kewajiban kita ketika tidak melapor pasti akan si merajalela. pelaku akan merajalela Iya, kan, betul. seperti ini kan, satu kali, 2 Iya, kali, 3 betul. kali, sampai 12 kali, melahirkan 1 sampai 9 orang, sampai melahirkan 9 anak loh. Hukuman yang apa yang pantas bagi si Heri Wirawan Iya. ini? Kalau saya Kalau menurut sebut Mira? kalau saya sebut sih, Bang, yang pantas itu penjaranya seumur hidup. Ini kan memang kejadiannya yang sudah sudah luar biasa, Bang, bejat yang tidak diragukan lagi. Sudah mematikan cita-cita anak, Ah, apalagi yang iya. dilakukan ini kan umur 16 tahun, 17 tahun. Entah anak-anak ini cita-citanya besar, Bang, dimatikan oleh seorang bejat Heri Irawan ini contohnya, Bang. Jangan lagi ada di lingkungan kita yang seperti ini, Bang, sayang sekali. Ya kalau kita ngelihat di ya terakhir beberapa lembaga yang memperhatikan dan mengadvokasi kekerasan terhadap wanita dan kekerasan terhadap anak, grafiknya kan selalu naik nih. Iya, betul. Iya kan? Set Grafiknya naik, bukan justru menurun kan? ada terus. Ada terus Mhm, dan adanya bukan justru lebih dikit. Kalau ada terus berkurang, berkurang enak. Ini kan adanya tuh terus. Jadi grafiknya itu naik terus iya. kan. Kalau Abang ngelihat kan faktornya faktor hukuman ya. Kalau Abang sih, kalau Mira ngelihatnya gimana? Kalau soal faktor apa yang menyebabkan sehingga banyak terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu? Ya mungkin beliau penonton foto pornografer gitu, Bang, kan Ah, terlalu banyak nonton itu kan mungkin faktornya itu ya, pelampiasannya iya mungkin faktornya itu. ke Kenapa anak. mereka melakukan? Karena memang soal penegakan hukum mungkin ya. Iya, Kalau Mira tadi Abang tanya sekali lagi, hukuman apa yang pantas bagi Heri Wirawan itu? penjara seumur hidup, Bang, mati, Pantas. pantas. Hukuman mati atau penjara seumur hidup? Penjara penjara seumur hidup langsung mati di penjara. Mati di penjara. Kalau kan ada hukum undang-undang, hukum, tentang apa namanya, kalau sudah terlalu kelewatan ya, terlalu kelewatan melakukan kejahatan, itu kan kalau Abang kan mandangnya kan ada tiga tiga atau 4 lah pelak terhadap Heri Irawan ini. Pertama soal, pelecehan seksual anak di bawah umur, Pencabulan, Bang, pencabulan, tepatnya, iya. sudah itu kekerasan terhadap wanita. Ada empat empat kitab undang-undang pasal yang dilanggar Iya. oleh dia. Satu lagi, Bang, itu tuh memanfaatkan anak-anak, Iya, penghasilan buat dia gitu. iya, itu lagi kan, Iya, iya, mengeksploitasi dari hasil perbuatan dia iya, untuk mendapat bantuan, ya kan biadab benar itu.
bukan hanya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kalau hukuman mati selesai itu, clear itu Mira. Udah mati, udah selesai. Harus di apa, harus dikebiri. Tahu Mira kebiri? Kalau dikebiri itu, dia tetap hidup, tetapi kemaluan dia itu tidak hidup-hidup lagi. Harus Iya, digituin. disuntik dengan Iya nggak zat tahu lah. kimia kayak gitu Iya, nah Bang, nggak pernah ngerti lah. baca juga, iya. Pernah Mira ngelihat yang hidup? Enggak, tapi Yang hidup pernah hidup. baca hukuman Yang kebiri hidup itu. pernah ngelihat kan? Hidup apa nih Bang? Dan yang hidup dan yang mati. Oh Kau wah, pernah kan? Pernah ngelihat kan? Jangan apa, jangan negatif. soal ini nih masalah pencabulan Bang, Iya. sensitif Bang. Ah, gitu peran-peran seperti itu ya memang harus, kalau abang sih usulnya memang harus seperti itu hukumannya. Karena itu udah sangat biadab. Udah sangat biadab betul itu. Seorang guru loh Iya. memanfaatkan kelalaian dalam tanda kutip terhadap orang tua. Sudah itu memanfaatkan Situasi. keluguan siswa, muridnya. Sudah itu manfaatkan situasi kan. Banyak tempat kan yang dilakukan dia Banyak untuk Bang. melakukan apa itu kan, pelecehan itu kan. Ya harus seperti itu. Padahal seorang Heri Wirawan ini punya istri Bang. Pernah saya baca punya istri. Iya, iya. Anak sudah 2. Sudah anak 2. Ya sepantas itulah yang memang harus apa. Ya ke depan harapan Mira seperti apa? Khususnya untuk orang tua kalau menitipkan anak harus lihat dulu Bang, tempat dan mau dikirim anak ini ke pesantren atau tempat sekolah lainnya harus ada monitoring untuk anak lah Bang, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ya walau bukan hanya dunia pendidikan, tetapi Iya, bukan hanya pendidikan yang bersifat nginep di situ kan, iya, tetapi ya sekolah-sekolah biasa pun mm-mm. juga memang harus Harus monitoring, harus harus kita awasi. awasi, dan harus terbuka juga dengan anak. Ya kepada anak juga kita Iya, harus banyak bertanya dengan anak mm-mm. bagaimana kehidupan di sekolah apa Kegiatan segala sehari-hari macam anak kegiatan perlu. sekolah. Iya, karena eh, traumanya itu pasti akan mendalam kan. Iya kan pasti Iya, begitu kan. Apalagi Pak, ya kasarnya gini lah Mira, kasarnya itu kalau terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, itu yang berbekas itu perempuan, iya. laki-laki itu nggak berbekas, bener nggak? Kasihan ya Iya, perempuan. yang kasihan kan perempuan, Mm-mm. tetap yang akan ditindas juga pasti Si pelaku. objek Mm-mm. objek penindas ini tuh pelecehan maupun kekerasan, objeknya tetap adalah wanita kan, Iya. kan seperti itu. Sebenarnya kalau ini saya ya Bang, Iya. menurut Abang kalau orang mencalonkan ingin guru, seorang guru ingin mengajar di tempat lembaga guru sekolah pesantren Bang, itu tuh kalau menurut saya perlu ada checklist-checklistan tertentu untuk calon guru. Maksudnya gimana? Kayak gini Bang, misalkan ada pendaftaran calon guru itu ada khususnya gitu Bang, ada checklistnya, ada syarat-syarat tertentu. Contohnya gimana? Latar belakang dari calon guru ini Bang, Oh iya, harus ada gitu. Entah ini kan antisipasi untuk kita Bang, misalkan contohlah saya Bang ingin calonkan seorang guru, harus tahu dulu latar belakang saya ini Bang, apakah seorang pengguna narkoba atau tidak, penyuka film yang pornografi. iya, terus, dari keluarga perlu gitu Bang, soalnya setelah terjadinya yang seperti ini, kita perlu adanya antisipasi yang benar-benar masa depan anak kita yang kita jaga, Bang. Iya, iya, Itu iya. menurut saya, perlu adanya checklist-checklistan baru untuk calon-calon guru Itu untuk untuk calon. mengajar. Kalau Ya, umpama untuk peserta didiknya, ya harus, kalau kayak kejadian yang ini nih ya, ya. Wira-wirawan, Heri He Wirawan.
Heri Wirawan ini ya, Iya kejadian Heri Wirawan ini kan harus feeling-nya harus bagus ketika kita mau ketemu ternyata tidak bisa, mhm, ya sekali 2 kali sih nggak masalah, tapi iya kalau sudah berkali-kali ya memang feeling-nya harus berjalan kan. "Ini ada apa?" "Enggak, saya harus ketemu." Kan gitu-gitu, harusnya kan seperti itu kan. Termasuk juga di pendidikan-pendidikan anak kita kenapa tahu-tahu pulang sekolah murung, kan pasti kita harus iya. tanya lagi kan. Mira belum punya anak sih. Masih ladies banget. Kalau di kalau balik ke internal, kalau ngelihat kejadian-kejadian seperti ini di tingkat organisasi Korpri, Mira, ini pernah dirumpiin nggak? Pernah, Bang, Pernah? iya. Jarak kita kan dari di PMI ini sering diskusi Heeh, antara PMI dan Kopri. heeh. Kita atur jarak itu perlu sangat, Bang. Biar Soalnya biar nggak cepat connect. ya Heeh, tidak kita boleh bersahabat, berorganisasi di manapun kita, boleh. Yang kata Abang nambah link, nambah pertemanan, persaudaraan, tapi kita perlu adanya evaluasi antara pendekatan kita dengan laki-laki yang belum muhrim kita gitu. oh gitu. Iya. Sudah sampai seketat itu Mira? Luar biasa. Kalau sekarang sih masih evaluasi-evaluasi gitu Oh, Bang, masih karena seperti tidak itu ya. mau ada kejadian-kejadian yang Yang tidak terlalu ingin jauh kan, yang diinginkan. terlalu jauh. Ya Nanti yang pertama kena imbasnya organisasi kita organisasi yang juga. terjelek kan, yang Iya, jadi karena jelek. apalagi PMI kan Bang, ini nih NU Bang, gitu. Kita tidak ingin di NU ini kejadian-kejadian ini terulang lagi. Hmm. Oh, itu sudah Mira lakukan? Ya Bang, masih Su evaluasi 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 kalau kecil. umpama cerita-cerita terhadap yang tadi Abang bilang itu kejadian-kejadian seperti itu tetap pernahlah diobrol-obrol, Iya, dirumpi-rumpiin lah mhm. ya. Diskusi-diskusi kecil sesama kopri. Jarak antara kita dengan laki-laki itu perlu pengawasan, jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh. Oh gitu? Iya. Kalau Itu asmaralisasi curhat ini nggak tuh? Itu curhat nggak? iya Bang, Ah, curhat ya? iya, oh, Iya, mudah-mudahan ke depan ada program yang memang konkret dilakukan oleh Polri tentang ya kejadian-kejadian seperti ini. Miris betul Mira, betul-betul miris. Kadang-kadang Abang lah ya yang punya anak ya, iya. perempuan anak Abang. Kadang-kadang jadi agak gundah. Ya gini Bang, Ah, Abang kan punya anak perempuan nih masih kecil, pandangan Abang atas kejadian ini nih makanya Abang bilang Abang nggak mau baca berita itu Mira. oh, Karena Abang kalau baca berita itu bawaannya emosi, jantung nggak stabil. Bener, Abang nggak mau baca. Ada berita itu lagi nonton berita nih, ya kan? iya, Abang nonton berita, sering ada begituan berita Bang. itu, iya, Abang berita berita ada berita itu, udah Abang pindahin channel. Ganti, Heeh. Terus kalau umpama lagi buka-buka handphone, lihat-lihat berita mhm. gitu, ada berita tuh langsung apa, langsung dinaikin Saya apanya itu. juga Bang, cuman sering baca-baca dikit-dikit biar tahu gitu. Mhm, Tapi kalau terlalu mendalami kisah ini, enggak jugalah Bang. iya. Tetapi memang apapun ceritanya, Iya, apapun bentuknya, ketika kekerasan wanita yang include di dalamnya adalah kejahatan seksual atau eksploitasi, bentuk-bentuk, eee, hal-hal yang negatif terhadap perempuan pasti yang dirugikan juga tetap perempuan, perempuan kan, seperti itu. merusak masa depan. Ya mudah-mudahan Mmm, lah Mira menjadi pejuang perempuan. amin. Heeh. Saatnya perempuan berbicara Bang Iya ya, harus bukan berbicara. hanya di belakang lagi, saatnya Bukan perempuan di bukan depan. berbicara, kalau berbicara kita bisa lewat lewat, ya gini-gini kan bisa bicara, tetapi bagaimana bisa tampil, kan gitu. Kalau berbicara sih enak, tapi bagaimana bisa tampil. Tampil, memperjuangkan, hak-hak perempuan, memperjuangkan ketika ada penindasan terhadap perempuan, kan gitu-gitu. Ya perlu perlu banyak membaca, banyak diskusi dan ketemu dengan para pejuang-pejuang Iya, perempuan yang hari ini, terus melakukan, teriakan, bersuara
bagaimana hukum itu adil terhadap para pelaku Bejat. bejat negatif terhadap perempuan kan Apalagi di seperti bawah itu. anak umur ya, Bang. Iya, apalagi mau sedih kan. Iya, sedih. Kita ya Masa sedih depan melihatnya. Hancur sudah mm, masa depannya. Tetapi mudah-mudahan ya dari kejadian ini mereka-mereka yang sih. kejadian ini hal positifnya kita menambah pengalaman bahwa komunikasi dengan anak itu penting. Terus cek and recheck ketika kita masukkan dia ke sekolah Sekolah. tertentu, Iya. kita juga harus cek and recheck. Pengawalan. Nah, pengawasan juga Iya. penting apa segala macam dan komunikasi dengan anak juga paling penting. Dengan yang sekolah juga penting, Bang. Iya, dengan sekolah juga penting hal-hal seperti itu. Artinya ada keluasan dan ketika kita melihat ada hal-hal yang kejadian seperti itu, kita jangan lantas diam gitu loh. Atau kita menjadi korban Mira nih, Iya. umpama Iya, umpama. Mira menjadi korban terhadap pelecehan seksual atau apapun lah, nauzubillah. Mira pun juga jangan segan-segan kalau umpama itu Memang hak kita untuk mereka menyampaikan. Mira diberlakukan seperti itu, untuk jangan segan-segan itu mengadukan ke pihak hukum gitu. Nah, ketika sudah melakukan ke pihak hukum, jangan mau untuk damai, itu yang paling penting. Iya kan? Iya. Jangan mau untuk damai, itu yang paling penting. Karena kalau umpama udah damai, ya dia tidak akan merasakan bagaimana hukuman ketika dia melakukan pelanggaran hukum seperti itu. Akan merajalela lah, Bang. Iya, akan merajalela. Makanya ada kesadaran di semua lini, termasuk juga di penegak hukum, ya hukum seberat-beratnya orang seperti itu kan, biar ada efek jerah. Kan seperti itu. Perlu tuh, Bang. Hah? Perlu. Iya, emang Apalagi harus. biadab yang seperti ini perlu. Iya, karena perlakuan dan perbuatan seperti itu ternyata nggak ada kapok-kapoknya. Ya itu yang Abang bilang tadi, grafiknya lama-lama tambah naik. Iya. Ada juga orang tua ayah pelecehan anak sendiri. Iya, udah nggak tahu lah dunia Iya. ini lah, kacau. Ya itulah, mudah-mudahan Mira di organisasinya di KOP PMI Putri. PMII ini bisa memperjuangkan secara maksimal, walaupun mungkin itu tidak ada nilai pada skala nasional, tetapi minimal bisa menjadi warna atau titik untuk membuat warna agar kekerasan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan itu tidak terjadi lagi di Indonesia, terutama di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo. Nur Asmira. Oh, Nur Asmira. Terima kasih sudah mampir di channel Abang. Terima kasih juga, Bang, telah mempercayai kami di YouTube. Biasanya kami itu kan subscribe, like. Sekarang duduk di depan kamera Abang. Tapi kalau tapi pas yang kedua tidak ada makanan nervous lagi, Wira. Serius, pasti tidak akan nervous lagi. Iya kan? Tapi nanti kan bisa, kalau umpama videonya udah tayang, bisa dilihat-lihat. Oh, ini bagusnya di sini. Mengevaluasi diri. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi, Mira. Ya, Bang. Salam untuk sahabati yang lain di KOP Putri PMII Kabupaten Tebo. Semangat terus kompak, terus membenah diri, terus mengevaluasi diri agar bisa lebih maju. Amin. Dari yang lain-lainnya. Terima kasih, Mira.